Halo, saya Handoko Wijawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Malam hari ini adalah Serajum ke-79. Judulnya adalah The Titans. Ya, jadi bagi Anda yang lihat gambarnya pasti tahu ini ada kaitannya dengan film Remember the Titans. Kita bahas ya. Oke. Seperti biasa, hari Jumat kita nonton film. Ya, jadi ini mungkin sudah ke-10 atau ke-15 kalinya kita menggunakan film setiap hari Jumat. Oke, saya tutup dulu sebentar. Kok ini kemana jadinya? Sebentar ya. Oke. Yes, bagi yang Instagram, mohon maaf. Kenapa? Karena Anda tidak bisa melihat gambarnya. Ya, judulnya adalah The Titans. Ya. Nah, Anda sudah nonton belum? Wah, film bagus banget. Tapi saya akan cerita sedikit lah. Ya, kenapa ceritanya sedikit? Agar supaya tidak menjadi Anda tidak terganggu. Oke, dan mau nonton. Ya, saya cerita sedikit. Kalau nggak cerita kan juga bingung juga. Jadi film Remember the Titans ini, itu adalah film yang sudah dirilis lama. Ya, dirilisnya tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Seperti yang kita lihat di posternya, yang main adalah Denzel Washington. Dan seperti biasa, Denzel Washington tidak pernah main jelek ya, dia selalu mainnya bagus. Bahkan jadi penjahat pun dia bagus. Ya. Oke, jadi film biografi olahraga. Jadi memang ini karena itu biografi pasti based on true story, ya. Dan kisah nyata pelatih American football di sebuah sekolah menengah atas berdarah Afro American yang bernama Herman Boone. Di Herman Boone, nanti ada foto-fotonya juga, itu adalah pelatih American football di sebuah SMA. Ya, yang menarik adalah apa? Nah, ini Denzel Washington. Denzel Washington itu memainkan dengan sangat bagus banget sebagai coach Herman Boone dan juga dibantu oleh Will Patton yang menjadi asisten daripada Herman Boone yang namanya Bill Yoas. Bill Yoas. Saya lupa lo persisnya lafalingnya. Bill Yoas kalau nggak salah. Ya, nonton ya. Baik, ceritain sedikit ya, mau ya. Jadi teman-teman semua, kita akan mulai. Jadi ceritanya begini, ceritanya. Film ini berlatar belakang di Virginia pada tahun 70-an, ya di mana saat itu masalah rasial itu masih menjadi isu utama. Ya, jadi Amerika itu menarik, katanya negara demokratis, tetapi SARA itu masih di ya isu rasial tentang orang kulit putih, orang kulit hitam. Ya, belakangan tambah lagi orang kulit sawo matang dan orang kulit kuning gitu ya. Ini menjadi. Tapi waktu itu memang hitam dengan putih menjadi isu besar ya karena masih begitu. Ya. Jadi terus apa yang kepala sekolah daripada SMA itu tadi kan saya cerita tentang sebuah SMA, kepala sekolah daripada SMA itu menunjuk seorang pelatih baru yang namanya Herman Boone dan dia seorang kulit hitam. Terus apa yang terjadi kemudian adalah dalam proses mensinergikan tim, benturan sering terjadi pada tahap awal pembentukannya. Jadi, what it normal, sesuatu yang normal. Betul? Kenapa? Memang selalu akan ada seperti itu. Seberapapun baiknya kita melakukan, pasti akan terjadi benturan. Ya, di tangan kedua pelatih utama yaitu Boone dan Yoas tadi, tim football The Titans mampu menorehkan prestasi yang luar biasa di level nasional. Ceritanya seperti itu. Saya berusaha untuk bercerita konteksnya masih ada, tapi jangan sampai membuat Anda terus kemudian jadi nggak nafsu nonton filmnya karena sudah keburu diceritain ya. Nah, teman-teman semua di dalam waktu riset dilakukan, ini banyak banget pelajaran daripada bisa muncul ya dari film Remember the Titans. Nah, kenapa bagi teman-teman yang sering ada kelas, jadi saya melihat ada sejumlah perusahaan yang
yang sering sekali ikut program saya yang di mana inspirasinya menggunakan film, pasti akan bertanya, kenapa dulu waktu saya bercerita tentang film, saya tidak pernah bercerita tentang Remember the Titans, padahal itu bagus sekali. Karena apa? Karena memang agak sedikit sulit untuk menceritakan sebuah movie yang latar belakangnya adalah Sarah, ya. Jadi kadang-kadang itu muncul apa ya? Muncul kadang-kadang kekuatan, kadang-kadang sebuah mimpi atau apa itu yang karena rasnya dipinggirkan atau dikucilkan atau dizolimi gitu ya, itu yang terjadi. Jadi nggak gampang bercerita itu. Tapi kalau kita cerita potong-potong begini, relatif lebih mudah. Ya. Nah, ada 3 macam skill. Ya, saya ngomong soal skill sebelum nanti kita bicara soal life lesson ya. Jadi ya kita bicara soal skill. Nah, kok cuma bicara soal yang berat? Enggak. Saya akan bikin enteng banget. Ya, ada 3 macam skill. Pertama kali yang disebut dengan conceptual skill. Ya, conceptual skill itu adalah seperti apa? Bahwa pada saat dalam kehidupan kita, ya kita itu menghadapi sesuatu, ya kita harus berbekal suatu konsep tertentu. Ada dalam pemikiran kita, ya ada konsepnya. Bukan cuma sekedar dihadapin terus kemudian dijalanin, tapi ada konsepnya mau seperti apa. Maka di dalam film ini tampak sekali yang namanya conceptual skill. Saya akan terangkan ya di dalamnya. Pelatih Bone sebagai pelatih baru yang mendapatkan mandat memimpin tim mampu menganalisa dan memiliki konsep bahwa perbedaan ras pada anggota tim yang selama ini dianggap sebagai halangan dan masalah justru dapat dijadikan peluang sebagai ciri khas dan kekuatan tim jika dapat disinergikan. Menarik kan? Apakah konsep itu selalu benar? Belum tentu. Oke, tetapi pada saat Anda melakukan sesuatu, Anda idealnya harus punya konsep sesuatu. Jadi pelatih Bone ini melihat, kalau orang melihat bahwa perbedaan ras itu bisa jadi permusuhan, dia melihat kalau perbedaan ras ini, kalau misalnya katakanlah bisa disinergikan, ini menjadi kekuatan baru yang sangat luar biasa. Ada sekonsep. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa punya konsep, maka kita jadi akan lebih mudah pada saat kita melakukan sesuatu. The conceptual skill itu kemampuan atau skill atau keterampilan yang tidak dimiliki oleh semua orang, bahkan ada orang yang jalan aja tanpa konsep. Ya, dia berasa bahwa dirinya itu sudah melakukan yang benar dan kemudian dia lakukan, padahal tidak ada konsepnya sama sekali. Ya, nah, ini conceptual skill dan si Pak Bone ini, si pelatih Bone ini sangat luar biasa. Dia punya konsepnya jelas. Ya, bahkan dia lepas dari masalah benar atau salah. Ya, berhasil atau tidak berhasil itu urusan nanti, tetapi sebagai seorang pelatih dia punya konsep. Yang tadinya apa hitam putih ini bisa menjadi halangan, jadi rintangan, tapi dia tahu kalau hitam putih ini bisa disinergikan, dia menjadi kekuatan yang luar biasa. Ada conceptual skill. Ya, ya kalau Anda yang selama ini tidak punya konsep, mulailah belajar untuk punya conceptual skills. Nah, dari conceptual skills, kan nggak bisa terus kemudian konsep itu jalan sendiri. Dia akan berhadapan dengan dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan yang namanya human, ya makhluk hidup, ya dan makhluk hidup itu semua sangat unik, amat sangat unik, ya. Jadi ada yang namanya human skill, ya kalau tadi conceptual skill, ini yang namanya human skill. Kedua pelatih, ya karena ini pelatih ini kompak ya, si Bone sama si Yoas ini memiliki keterampilan dalam memimpin berdasarkan ciri khas masing-masing. Yang menarik adalah apa? Dua-duanya kompak, tetapi dua-duanya itu tidak memiliki gaya yang sama. Ya, masing-masing punya ciri khas. Keduanya mampu mengatur dan memotivasi para anggotanya untuk berusaha lebih baik. Ya, jadi dua-duanya itu sebagai satu kesatuan itu bisa mengatur menjadi lebih baik. Namun ada kalanya cara yang dimiliki pelatih pun yang sangat keras, bahkan di situasi yang tidak tepat, ya itu ditutupi oleh cara pelatih Yoas yang kalau tadi satu keras pasti satunya lagi lebih lembut gitu ya. Jadi ini yang menjadi sebuah kombinasi yang menarik. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah makhluk yang unik, gitu apa? Makhluk yang namanya manusia. Manusia ini sangat unik ya.
Kalau manusia itu tidak unik, maka kami tidak perlu punya konsultan people and business development. Kalau manusia itu seperti mesin, ya saya tinggal di setel terus kemudian jalan sendiri, maka sebetulnya saya nggak perlu ada di sini juga. Ya, oleh karena itu kalau Anda menghadapi manusia-manusia yang unik, antik, ya itulah yang kita harus hadapi. Dan kalau Anda bisa memimpin mereka, berarti Anda luar biasa. Yang kedua adalah human skill. Dan yang ketiga adalah technical skill. Jadi ingat ya tadi pertama kali conceptual skill, kedua adalah human skill, dan ketiga adalah technical skill. Ya. Kalau kita punya konsep, kita bisa mengelola sebagai manusianya, maka jangan lupa kita harus mampu secara teknis. Ya. Secara teknis, kedua pelatih ini telah menguasai metode-metode pelatihan dan strategi untuk main dan mengantarkan keberhasilan tim mencapai kesuksesan dalam pertandingan. Ya, tentu saja sebetulnya dasarnya tidak cuma 3 ini aja, tetapi yang tampak menonjol sekali dari Bone dan Yoas tadi, ya dalam kasusnya tentu saja si Bone gitu ya, yang dimainkan bagus banget oleh Denzel Washington, ya itu adalah conceptual skills, human skills, dan technical skill. Well, at least Anda harus punya 3 ini, conceptual skill, human skill, dan technical skill. Ya, pernah waktu saya mengajar tentang ini, saya ditanya, ya, kalau misalnya kamu mendidik anak, gitu kan, itu ya kurang sama, kurang lebih. Jadi kalau kita bicara soal itu, dia harus punya konsep. Kenapa kamu mesti sekolah? Ya, terus kenapa kamu mesti sekolah di situ? That's the konsep. Terus kemudian dia harus menguasai juga academic skill. Betul? Kalau sekolah ya mesti sekolah hasilnya bagus. Dan yang ketiga adalah dia harus punya yang people skill atau dalam pembahasan ini disebut sebagai human skill. Jadi conceptual skill, ya, terus kemudian tadi people skill dan academic skill. Ya, 3 ini kira kurang lebih similar dengan apa yang saya jelaskan tadi. Itu, ya. Nah, yang menarik adalah apa? Dan tadi saya cerita soal bagaimana warna kulit bisa menjadi isu. Ya, sengaja saya keluarkan gambar ini kepada Anda adalah gambar balon yang berwarna-warni. Suatu hari di sebuah kota, saya bicara kepada satu kelompok manusia dalam jumlah yang relatif besar dan homogen dari sisi rasnya. Oke, menarik ya. Jadi saya cerita. Saya nggak mau cerita Sarah, tadi saya mau cerita yang inspiring terkait dengan tadi Sarah. Ya. Jadi satu hari saya di sebuah kota bicara kepada sekelompok besar orang yang secara relatif itu homogen dari sisi rasnya. Oke. Dan yang menarik saya bercerita dan mereka memperhatikan dengan sangat sama sekali, bikin catatan dan sebagainya. Ya. Terus kemudian pada saat diberikan kesempatan untuk tanya jawab, ya ada banyak pertanyaan yang terkait dengan materi saya. Ya, kebetulan materi waktu itu materi yang lebih memotivasi. Ya, yang menarik adalah apa? Salah satu penanya itu sempat bertanya begini. Saya ada pertanyaan, Coach Handoko. Oke, pertanyaan apa? Mengapa yang menjadi motivator? Jadi waktu itu semua orang itu yang public speaker namanya motivator. Mengapa orang yang menjadi motivator datangnya adalah dari ras-ras tertentu? Saya tuh sempat kaget juga, nggak nyangka karena di dalam materi saya tidak ada kaitannya dengan ras, tidak ada kaitannya dengan ini gitu ya. Pertanyaannya adalah mengapa yang menjadi motivator, balik lagi orang yang jadi public speaker kebanyakan cuma dikasih label motivator, padahal ya tidak selalu seperti itu. Ya, saya lebih suka menyebut diri saya sendiri adalah communicator rather than motivator. Ya, biarpun saya I can motivate, but I'm not a motivator. Saya komunikator, saya mengkomunikasikan banyak hal, tidak hanya memotivasi. Nah, pertanyaannya itu. Jadi kenapa kok dari ras tertentu? Dan kemudian selagi saya berpikir karena nggak menyangka kalau pertanyaan seperti itu, ya karena pertanyaan seperti itu, ya saya cerita dulu ya, karena saya nggak menyangka kalau pertanyaan seperti itu, saya mikir, terus di dalam pada saat saya mikir, ya itu kok tekniknya namanya buying time. Wah ini pertanyaan bagus banget, padahal dalam hati saya nggak tahu jawabannya apa. Gitu kan. Tapi selagi saya ini oke, ada yang bisa jawab enggak gitu ya, orang-orang kan nggak ada yang bisa jawab juga kan.
Nah, karena nggak bisa jawab, itu saya punya kesempatan mikir. Dan pada saat beberapa detik saya mikir tadi, saya menemukan ya mungkin aja benar. Ya mungkin saja benar bahwa ada warna kulit tertentu yang lebih dominan untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, kalau saya melihatnya bukan karena warna kulitnya, lebih pada confidence dan kemudian skill-nya apa namanya eh, tingkat pendidikannya, ya, dan pengalamannya tentu saja. Nah, tapi kan saya nggak bisa jawab seperti itu. Apa yang saya lakukan pada saat itu adalah saya cerita, ya, saya cerita kan itu di kota ya, tidak di Jakarta, di sebuah kota pesertanya kebanyakan dari warna kulit tertentu, mayoritas, hampir semua malahan, yaitu tidak disengaja juga, ya. Kemudian pertanyaannya adalah terkait dengan warna kulit. Saya bilang begini, saya lahir di sebuah kota kecil namanya Purworejo. Dari TK, SD, dan SMP, saya sekolah di Purworejo. Ya, nah pada saat saya SD, itu saya sekolahnya di depan saya, itu ada alun-alun. Jadi kalau Anda tahu kota kecil, itu banyak kan ada tengah-tengah ada alun-alun di tengah kota. Terus satu sisi ada masjid, sisi lagi ada pusat pemerintahan, sisi laginya lagi ada tempat ibadah lain, ya, dan sekolah. Ya, nah saya itu termasuk tipikal kota kecil yang seperti itu. Nah, saya cerita, saya itu sekolah di sebuah SD dan di depan sekolah saya itu banyak orang jualan. Nah, kalau saya itu masih punya uang, uang saku saya nggak saya pakai misalnya, atau saya pengen sesuatu dan akhirnya saya nggak pakai uang saku saya pakai untuk beli. Ya. Nah, karena masih kecil, ya waktu itu di depan banyak yang jualan, dari mulai dari es serut, ya terus kemudian apa namanya binatang yang kayak eh, apa ya, kayak kepompong gitu, kepompong, binatang yang kayak suka di laut itu, apa namanya lupa saya, yang bisa mencapit kita, saya pernah mencapit bibirnya, ya terus kemudian makanan, buah kadang-kadang, terus kemudian poster yang dipotong-potong apa aja ada, ya. Nah suatu hari itu ada, dan salah satu yang ada itu tentu saja adalah balon gas. Nah, saya tanya nih kepada peserta itu, ya balik lagi ya, kasih lihat gambar balon gasnya ya. Mana lagi gambar balon gasnya? Oh ini dia. Ya, ada balon gasnya tadi mana? Oke. Saya tanya kepada si yang bertanya tadi. Oke, balon gasnya. Balon gasnya warna-warni, saya bilang gitu. Yang dijual di depan sekolah saya itu balon gasnya warna-warni. Ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau, ada ungu, ya, warna-warni. Ya, saya beli zaman dulu ya, waktu saya kecil, saya suka warna biru dan saya beli biru. Oke, saat ini saya udah nggak begitu suka biru, saya sukanya warna merah. Ya, ya kalau dulu itu juga kalau warna merah seakan-akan wanita, gitu ya. Maka saya juga pilihnya biru. Nah, pertanyaan saya bukan soal meletus balon hijau, terus kemudian hatiku kacau, enggak. Tetapi pertanyaan saya kepada orang tadi adalah, itu balon gas, kan warna-warni. Balon gas itu kan warna-warni. Ya, dalamnya isinya gas. Pertanyaan saya, ya, balon mana yang bisa terbang? Mereka nggak ngerti, masih belum mengerti maksud saya ngomong itu tuh apa. Oke, balon itu kan warna-warni, saya bilang begitu kan. Isinya gas kan. Balon mana yang bisa terbang? Mereka mikir. Dan jawabannya adalah semua balon bisa terbang kalau ikatannya lepas dan kalau isinya gas. Oke, nah, dari situ saya menjawab kepada mereka. Sama, kalau kita bicara soal warna, bukan soal warnanya yang bisa bikin terbang. Bukan soal warnanya yang bisa bikin terbang, tetapi apakah dia terikat atau tidak terikat dan terisi gas atau tidak terisi gas. Ada setuju semua? Ada setuju semua? Begitu. Ya. Dan orang tadi saya tidak jawab karena saya tidak mau bicara soal yang sarah. Orang tadi mengerti bahwa warna kulit apapun juga bisa terbang kalau dia tergantung daripada isinya dan tergantung dari terikat atau tidak.
Kalau dia terikat, terus kemudian isinya bukan gas, ya nggak bisa terbang. Tapi warna apapun juga tidak terikat dan isinya gas dan kemudian tidak ada penghalang di atasnya, maka dia akan bisa terbang. Ada setuju? Nah, ini juga yang sebetulnya terjadi. Ya, dan orang tadi itu langsung diam. Yang diam bukan orang yang tadi. Semua yang di dalam ruangan itu diam. Karena apa? Dan saya bersyukur dalam waktu yang dekat saya bisa dapat jawaban seperti itu. Ya, karena apa? Karena mereka bilang ini benar juga ya. Ya, jadi kalau kamu hebat bukan karena warna kulit kamu, tetapi karena kamu itu apa namanya tidak punya ikatan dan isinya adalah tertentu yang bikin kamu terbang. Saya setuju ya. Nah, ini juga sebetulnya yang terjadi dengan si waktu pelatihnya itu menunjuk si Herman Bond, ya. Waktu pelatihnya menunjuk Herman Bond, itu juga dia melihatnya bukan warna daripada balonnya, tetapi isinya. Oke. Waktu si Herman Bond itu bicara kepada anak buahnya, para pemain, di mana pemain tadi ada yang berseteru hanya gara-gara warna kulitnya. Dia melihat sisi lainnya bahwa bukan warna kulit yang bikin mereka seperti itu. Sampai sini oke. Sampai sini oke. Lanjut ya. Jadi lanjut. Jadi saya akan lanjutkan dengan tadi terakhir adalah balon. Ya, nah saya akan coba lanjutkan dengan life lesson-nya. Jadi ini sudah mulai life lesson. Jadi kan managerial lesson. Ya, ingat ya, managerial lesson-nya apa? Satu, conceptual skill. Dua adalah human skill dan tiga adalah technical skill. Banyak orang yang bertanya nih kalau di kelas-kelas yang umum, mana yang lebih duluan? Ya ini sebetulnya sudah diurutkan. Belajar mulai dengan konsep, belajar mulai dengan mengelola sumber daya manusia, baru kemudian yang sifatnya teknikal. Kalau sudah levelnya tinggi harus begitu. Kalau levelnya rendah pasti mulainya dari teknikal. Belajar caranya secara teknis. Ya. Terus kemudian dia mungkin tidak memperhitungkan human skill, apalagi yang namanya konsep. Yang penting jalanin. Dan ini yang suka terjadi kepada anak-anak muda sekarang ini. Yaitu apa? Jago di bidang ini, jago di bidang itu. Kenapa dia bisa belajar dari mana aja? Tetapi human skill-nya kurang. Menjadi orang yang misalnya katakanlah licik, menjadi seorang yang apa yang namanya hanya mau menang sendiri. Jadi orang cuma sekedar nyari popularitas. Ya, kenapa dia tidak punya human skill yang baik dan conceptual skill yang bagus. Technical skill-nya banyak. Ya, saya ketemu dengan banyak orang yang seperti itu dan kemudian sebetulnya sayang seandainya dia mau meningkatkan human skills dan meningkatkan technical skills-nya, maka dia akan bisa menjadi seorang luar biasa. Karena technical skill-nya itu bagus. Sampai sini oke? Ya. Nah, sekarang kita mau cerita nih, benar nggak sih ini itu adalah true story? Ya, kita lihat di sini. Nah, ini sih Pak Bon ini. Nama lengkapnya adalah Pak Herman Ike Bon. Ya, Pak Bon ini. Ya, asli ya Pak Bonnya. Lahir 28 Oktober 1935. Ya. Terus kemudian dia pelatih football di TC Williams, Virginia. Ya. Terus apalagi cerita tentang dia menyatukan pemain football kulit putih dan kulit hitam yang saat itu isu rasisnya sedang sangat tinggi. Ya, dan mendapatkan penghargaan yang disebut The Living Legends of Alexandria untuk warga negara terkemuka. Ya, jadi balik lagi karena apa? Karena dia punya konsep. Balik lagi karena apa? Karena dia punya human skill. Balik lagi kenapa? Karena dia punya technical skills. Tiga-tiganya dia punya. Maka dan konsepnya tadi dia berusaha untuk mewujudkannya. Sampai sini udah oke. Nonton ya filmnya ya, bagus banget. Ya. Jangan lihat film, oh itu film lama, nggak apa-apa film lama. Film lama itu inspirasi. Kalau Anda lihat nanti di masa akan datang nih, film baru itu akan sedikit susah. Kenapa film baru akan sedikit susah? Syutingnya kapan? Sudah 7 bulan ini, nggak bisa syuting. Atau kalau syuting juga terbatas banget, betul ya? Ya, dan Anda bayangin kalau yang benar harusnya pakai masker ya selama syuting ya. Ya boleh nggak pakai masker. Saya punya masker. Anda pernah lihat ya masker saya yang ini kan? Oh, gitu. Ya, baik. Nah, ini sekarang hasil riset mengatakan life lessons, ya pelajaran hidup daripada film Remember the Titans. Ya, apalagi coba kita lihat. Ya, pertama kali adalah apa?
change is key to success. Perubahan, change, itu adalah kunci untuk sukses. Ya, ada setuju lah ya. Pasti. Nah, di situ dikatakan agar Bond bisa menyatukan semua pemain dan pelatihnya dan bisa mengembangkan tim sepak bola yang hebat, ia harus perhatikan kuncinya, mengubah cara tim berlatih di lapangan serta bukan cuma berlatih di lapangan, serta cara mereka hidup. Kalau cuma di lapangan doang, efeknya tidak optimal. Oke, cara mereka hidup pun juga mesti diubah. Ya, ini life lesson yang pertama. Change is key to success. Yang kedua, take a lesson from the dead. Jadi ambillah pelajaran dari orang mati katanya. Ya. Dan kalau Anda nonton filmnya, saya nggak mau cerita filmnya seperti apa. Saya nonton berulang kali film Remember the Titans. Ya, kalau nonton filmnya, pelatih Bond ini membawa para pemain jam 3 pagi melalui pedesaan Pennsylvania dan berakhir di sebuah lokasi pertempuran zaman perang itu namanya Gettysburg, di mana Bond mengingatkan mereka semua untuk take a lesson from the dead. Ya, mereka itu mati untuk apa sebetulnya? Hanya untuk warna kulit, kan gitu. Ya, coba Anda nonton sendiri ya, nonton sendiri, jangan saya nyeritain. Tapi secara dramatis oleh si pelatih pun ini dibawa lari jam 3 pagi ya sampai ke lokasi pertemuan Gettysburg dan disuruh belajar sejarah. Hati lo, banyak orang sekarang nggak mau belajar sejarah. Oke, banyak sekarang yang melupakan sejarah. Padahal kalau kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah katanya. Wah ya, tiga. Attitude reflect leadership. Yang namanya attitude ini akan mendapatkan bagaimana leadershipnya. Ketika Anda menemukan diri Anda di kursi pengemudi, ingatlah berbagai jenis kepemimpinan yang Anda ikutin dan pelajari. Jadi kalau Anda ada di depan sebagai orang yang nyetir, ya itu Anda punya contoh. Ya. Cara terbaik untuk menyampaikan pesan, ya bukan dengan berteriak, melainkan dengan melakukannya. Jadi bukan cuma talk doang, tapi walk the talk, gitu ya. Jadi dia belajar dari orang lain dan dia memberikan pelajaran orang lain dengan cara apa? Keteladanan. Keteladanan menjadi penting. Dan sebetulnya kalau kita melihat film Remember the Titans, kita melihat bagaimana Denzel Washington memainkan dengan baik banget si Pak Bond ini. Ya. Nomor 4, leave no doubt. Ya, jangan pernah ragu-ragu. Ya, bertahan melawan pelatih sepak bola sekolah menengah yang rasis atau mengejar gol akhir kuartal, ya akhir quarter, ini sebenarnya prinsipnya sama. Ya. Jadi dalam setiap apapun juga kita lakukan. Tapi ini kalau konsepnya kuat ya berani. Kalau konsepnya nggak kuat ya biasanya orang ragu-ragu. Ya, jadi cuma menguasai technical doang, nggak punya konsep, ya nggak punya human skill, maka akan ragu-ragu. Ya, jangan pernah ragu. Tinggalkan semua keraguan-keraguan. 5 ya ada namanya yang nanti tokoh di dalamnya ada namanya Ronnie Bass ya. Ini pelajaran nomor 5-nya adalah we all have a Ronnie Bass inside of us. Nah, Ronnie Bass ini seperti apa sih? Ya, gelandang Titans di Ronnie Bass ini tidak berpikir, jadi dia merasa tidak siap untuk mengambil alih posisi gelandang. Tapi setelah dia mendengar kata dari pelatih pun, jadi pelatihnya itu mendorong dia untuk melakukan itu, dia melangkah ketika timnya sangat membutuhkan ini. Dia sebetulnya posisinya bukan itu, dan dia nggak yakin dia bisa melakukan itu. Tapi pelatihnya mendorongnya bagaimana? Nonton sendiri, ya sangat membutuhkannya. Nah, nomor 6, sometimes you just got to cut a minus. Ya, Kapten tim Gary Gardner berbicara dengan pelatih pun dan memutuskan bahwa tim akan lebih baik tanpa Ray Butts. Jadi Ray Butts itu adalah pemain yang saya nggak mau cerita. Ya, pokoknya ada masalah. Ya, jadi ketika di sekitar Anda ada orang-orang yang toksik, toksik itu beracun dan pasti yang beracun itu akan bisa meracunin Anda. Satu-satunya cara adalah membebaskan mereka.
Jadi kalau Anda di lingkungan Anda yang toksik, ya, either yang toksik dikeluarkan atau Anda menghindar jauh dari yang toksik tadi. Ya, sama seperti ini. Ya, di dalam sini ada tokoh yang namanya Ray Butts, ya, yang dianggap toksik. Ya, oke, satu-satunya cara adalah memutuskan mereka. Jika tidak, maka Anda yang akan terluka atau Anda yang ada di dalam masalah. Ya, ini ceritanya. Nomor 7. And no mountain high enough. Ya, tidak ada satu gunung pun yang terlalu tinggi. Ya, Anda sudah tahu lah yang kita mau dibahas apa. Ya, dikatakan di situ, jika Titans dapat mengatasi diskriminasi. Jadi lawan dia bukan cuman pesaingnya di pertandingan, tapi lawan mereka ada di dalam diri mereka, di dalam tim itu. Ya. Jika Titans dapat mengalami diskriminasi, ya kita pun juga kadang-kadang suka didiskriminasi, betul? Ya, kalau kita diskriminasi, kita tidak mau didiskriminasi yang merugikan, maka jangan pernah juga menikmati diskriminasi yang menguntungkan. Karena menjadi tidak adil kalau untung senang, kalau rugi nggak mau. Ya, jadi jika Titans dapat mengatasi diskriminasi, kesulitan dan menang lawan tim lawan, Anda juga dapat mengejar impian Anda dan berusaha untuk mewujudkannya. Yeay, habis deh. Kalau hari Jumat katanya nggak boleh terlalu berat-berat. Jadi tadi saya cerita soal apa? Cerita soal film Remember the Titans. Yang main siapa? Denzel Washington. Ya, saya Handoko Wikyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dengan Sera Zoom Live, Senin, Rebu, Jumat Live, disiarkan langsung dari My New York Office yang berlokasi di Rumah Betawi di Kelapa Gading sebagai bentuk corporate social responsibility Maestro untuk Anda semua, bangsa Indonesia. Bye-bye.